Kayak laptop istrinya. Cek. Ada kendala di kameranya nggak, Mas Niko? Bentar. Backlight ya? Iya. Bentar deh. Oke. Sudah kelihatan nih Mas Niko nih. Benar, ini ada si kucil. Ya, nggak apa-apa, kita tunggu. Ya, kemana? Sudah siap, Mas Niko? Bentar, saya buka materi dulu. Oh ya. Oke, ini sambil Mas Niko persiapan nih ya Mbak Nenden, ini dia Mas Niko ya. Itu mahasiswa aku, Bu. Saya liatin di Ya, CV-nya Bu, tadi Nenden. malam. Saya nggak pernah lihat ya siapa ya. Gitu. Kalau kepengen bubar ya toh, ngajak saya kobong-kobong Iya. aja. Nah, Oke, siap. Ini tadi baru saya di kantor. Loh Pak, ini alumni kita ada yang punya ini loh Pak ya. Gitu. Sudah saya tawarkan ke dosen-dosen jurusan loh Mas Niko. bisa ngabuburit, bukber di Pengobong ya. Ini bagi teman-teman yang ada di sini Bisa. juga bisa mampir ya ke Pengobong, paling deket ya di Gejayan tuh ya, deket kampus. Iya, betul. Oke, Mbak Nenden, Mas Niko, Oke. nanti waktu saya penuhnya berikan kepada Mas Niko dan juga Mbak Nenden, saya hanya untuk memperkenalkan saja di sini. Dan saya mau ucapkan terima kasih nih pada Mbak Nenden nih. Mbak Nenden ini meskipun bukan dosen pro di tempat kami, tapi sangat membantu loh Mas Niko. Bagi dosen-dosen yang sedang kelebihan mengajar, kakek. Nah, ini Mbak Nenden sudah sangat membantu di prodi kami dengan mengajar di mata kuliah kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan ini. Nah, teman-teman, ini nanti hari ini ada yang spesial yaitu dosen tamu ya dengan Mas Niko Badarudin. Ini nanti mau dikenalkan Mbak Nenden siapa itu Mas Niko. Nah, kalau saya cuma berpesan, silakan kalian bertanya, mumpung ada teman ini ya, alumni ini ya, yang cukup sukses ya di dunia entrepreneur gitu, di Bong-Obong Restoran, kalian boleh ngulik gimana Mas Niko ini bisa sukses seperti itu, kiatnya apa gitu ya. Lanjut, begitu saja. Matur nuwun Mas Niko, Mbak Nenden, dan teman-teman yang ada di sini. Silahkan dinikmati acaranya bersama dosen praktisi. Saya move ke public speaking ya. Oke. Monggo. Oke, terima kasih Bu Cuslu. Baik, karena waktunya juga sudah jam 2 pas ya, kita sepakati tadi saya juga sudah menginformasikan kepada teman-teman mahasiswa, kita akan mulai jam 2 tepat, karena bulan Ramadan Mas Niko, jadi kita dipotong waktunya, jadi kita hanya bersihnya itu 80 menit, jadi nanti kita, jadi bersihnya nanti kita sampai setengah 4 kurang 10 menitan seperti itu, jam 3.20 karena itu tadi bulan Ramadan. Baik, kita mulai saja untuk kegiatan pagi siang hari ini. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya ya. Ini juga baru pertama kali saya menggabungkan dua kelas, kelas A dan kelas B ya, karena ada tamu ini, jadi saya panelkan. Ini ada, jadi saya diminta bantuan untuk mengajar di ADP untuk kelas vokasi, ini untuk jurusan administrasi perkantoran. Ini mahasiswanya semester 4 Mas Niko, jadi mata kuliahnya kalau dulu Mas Niko di
Jadi Mbak Mas semuanya, Mas Niko itu dulu alumni UNY juga, FE, manajemen, saya juga ngajar. Dari tadi malam itu saya baca CV-nya, tak liatin, wajahnya kok kayaknya nggak asing, ya kan. Kemudian saya ingat-ingat terus, oh iya betul, ini saya pernah ngajar ya, tapi kayaknya Iya, baru iya. kemarin ya Mas, ya sebelum COVID kita masih tatap muka ya, Iya. kuliahnya ya, tapi karena setelah angkatannya Mas Niko kayaknya udah itu terus sekarang semuanya full online ya. Oke, jadi hari ini agenda kita akan mendengarkan paparan bagaimana pengalaman dari praktisi di bidang kewirausahaan ya. Nggak usah jauh-jauh kita mencari, ternyata alumni dari Fakultas Ekonomi ada. Silahkan teman-teman semuanya yang ingin menanyakan atau ingin sharing atau diskusi atau selama ini kita pelajari teori-teori terkait kewirausahaan itu seperti apa sinerginya dengan apa yang selama ini dipraktekkan atau pengalaman dari Mas Niko ya. Oke, kita pertama-tama mari kita buka dulu acara pada siang hari ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa saya persilahkan. Cukup? Untuk acara yang kedua, jadi langsung di sini paparan materi. Jadi silahkan Mas Niko untuk waktunya silahkan menyesuaikan saja, disesuaikan maksudnya ya, disesuaikan Mas Niko saja. Untuk paparan materi mungkin bisa dimulai untuk teman-teman dari kelas A atau kelas B. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa raise hand ya. Kalau bertanya raise hand ya jadi harus menampakkan wajahnya ya, karena pembicaranya saja ini ya apa namanya untuk menghargai pembicara kita. Nah jadi nanti open kamera ya, silakan nanti resen. Tapi kalau memang ada yang sinyalnya tidak mendukung ya silahkan nanti bisa pakai via chat. Kemudian untuk presensi perkuliahan hari ini juga nanti akan saya share melalui chat Zoom saja ya. Baik Mas Niko, silahkan waktu kami persilahkan Mas Niko. Sebelum Mas Niko memaparkan, mohon maaf, lupa, saya udah lama nggak jadi moderator ya ini ya. Baik, terbiasa di moderator ini ya. Baik, saya bacakan terlebih dahulu untuk CV dari Mas Niko ya. Jadi nama lengkapnya adalah Niko Badarudin ya. Kemudian alamatnya ada di Warung Boto. Kemudian untuk background dari pendidikannya, untuk pendidikan terakhirnya adalah S1 Manajemen UNY ya. Kemudian pengalaman organisasinya Ketua OSIS SMA 5 Jogja, kemudian Komandan Peleton Inti Pasca Gara 2014, kemudian menjadi Chief Operating Officer di Hima Manajemen tahun 2015, kemudian menjadi Head of Social and Economic Department di Warung Boto, kemudian jadi Chairman di Angkatan Remaja Masjid Al-Jami. Ya. Untuk pengalaman karirnya menjadi trainer peleton inti ya di SMP Al-Azhar tahun 2012, kemudian part-time di PT Asli Dagadu Jogja, kemudian tadi juga sama menjadi Chief Operating Officer di Vapor Express Yogyakarta dari tahun 2017 sampai 2020 dan sekarang menjadi owner dan operation director di PT Makan Minum Prima Bong Obong dari tahun 2018 sampai sekarang. Oke, itu untuk sesi perkenalannya dengan Mas Niko. Sekarang untuk sesi pemaparannya. Silahkan Mas Niko. Oh ya, sebentar. Sebelumnya saya mungkin pakai 2 device ya. Ya, silahkan. Silahkan. Atau saya bantu share screen kan kalau kesulitan nanti di-share di ya, udah kok. Oke, baik kalau sudah bisa. Silahkan Mas Niko. Yang ini Mungkin yang ini saya live dulu ya, Bu ya. ya, silahkan.
Oke, semuanya semuanya. Sebentar. Oke. Cek. Suaranya jelas ya, Bu? Ya, jelas. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adikku semua ya. Oke, mungkin bisa kita mulai. Perkenalkan, nama saya Niko Badarudin, alumni dari manajemen UNY, tahun masuk 2014, lulusnya 2019. Telat-telat dikit ceritanya. Oke, pada pertemuan kali ini mungkin ada beberapa outline yang akan kita bahas. Itu pertama dari perkenalan ya. Itu nanti saya akan memaparkan terkait histori Bongobong, gimana dari pertama kali berdiri dulu sampai di titik sekarang. Yang kedua nanti ada kita nyebutnya jalan ninja ya. Nanti tentukan jalan ninjamu. Setelah itu ada persiapan. Nanti gimana caranya take action, step-stepnya seperti apa, dan script recite. Oke, selanjutnya ini mungkin beberapa founder kita ya. Jadi di Bongobong kita joinan. Itu pertama ada Mas Hafid. Mas Hafid ini teman waktu SMA dulu. Ada saya sendiri. Ini ada Mas Irul, teman kampus. Ini teman-teman rekanan dari FEB UGM, angkatan 2015 kebanyakan. Ada Mbak Fadia, Mas Bilal, dan Mas Itof. Nah, kita secara jajaran ini beberapa masuk BOD, dan beberapa ada yang lanjut sebagai komisaris, dan ada yang sudah berhenti sebagai sekutu aktif juga. Kalau untuk saat ini, di posisi direktur utama itu ada Mas Afid. Terus saya sendiri menjabat sebagai COO ya, atau direktur operasional. Ada Mas Irul, Mbak Fadiani sebagai komisaris, Mas Bilal ini sudah tidak aktif sebagai sekutu aktif, dan Mas Itof ke HRD. Jadi untuk marketing dan finansial itu ada direksi baru yang dulunya dipegang Mbak Fadia sebagai marketing dan Mas Bilal sebagai finance. Itu sekarang ada Mas Bima di finance dan Mas Aziz di marketing. Nah, ini kita bicara timeline ya, teman-teman ya. Jadi ceritanya itu dari dulu 17 April kita ketemu ngobrol-ngobrol. Kira-kira brainstorming apa sih ide bisnis apa yang bisa kita angkat nih. Sebelumnya kan saya ada usaha juga sama rekan saya ya, Mas Afid, itu ada usaha ini Bu, rokok elektrik ceritanya. Itu karena masih coba-coba bisnis seperti itu. Nah, semakin berjalan, semakin berkembang, kita ngerasa kok kayaknya kita nggak bisa naruh telur di satu tempat. Nah, makanya muncullah ide lain nih. Kita coba bisnis yang lebih kompleks. Oke, kita terjun ke F&B, ke bisnis kuliner. Nah, setelah itu kita merekrut ada Mas Irul dan jajaran direksi yang lain. Nah, ini beberapa gambar waktu pembangunan awal ya. Ini outlet pertama di Supeno. Waktu itu kita masih selain masih dana sendiri, dana pribadi, ibaratnya juga pembangunan belum full kontraktor, jadi alhamdulillah ada rekanan yang punya orang tua kontraktor, nah itu bantuin kita. Jadi banyak dibantu dari beberapa pihak juga. Ini pembangunan waktu di Kitchen dulu, bahkan kita sempat dulu ikut terjun juga ngecat gambarnya seperti itu. Nah, ini selanjutnya kita ada sebelum punya outlet sendiri itu kita ngikut
event-event. Jadi ada event yang diselenggarakan dari teman-teman manajemen UGM ya waktu itu ya di Amplas, itu ada LOL, Land of apa ya, lupa saya. Land of Leisure kalau nggak salah. Nah ini waktu dulu kita belum ngejual grill, belum ngejual all you can eat. Jadi yang kita jual model-model skewer kayak gini nih teman-teman. Skewer. Ini stand-stand kita kemarin waktu dulu ya, 2018 itu. Ini menu-menunya jauh sangat berbeda sama yang sekarang. Nah, jadi buat review juga. Jadi kebanyakan menu yang kita buat itu sudah tidak lanjut sampai sekarang. Jadi karena dulu ceritanya 2018 November itu kita launching ya, pembukaan outlet pertama di Supeno. Ini dengan beberapa menu yang tadi kita jual di pameran, model-model reguleran seperti itu ternyata trafiknya sangat tidak laku. Nah, jadi kita buka November 2018, Januari 2019 itu kita udah kumpul bersedih-sedih bagaimana kalau usahanya kita tutup saja, seperti itu ceritanya. Nah, akhirnya setelah kita brainstorming lagi, kita harus melakukan inovasi, teman-teman. Nggak bisa kalau kita tetap berjalan dengan set menu seperti ini, model bisnis seperti ini. Akhirnya muncullah waktu itu model reguler ya. Jadi satu paket ada dapat kompor, pan grill, dan daging-dagingnya itu. Dan juga ada ide untuk all you can eat. Sehingga luar biasa setelah kita buka cabang di Supeno itu, ini teman-teman manajemen ya waktu itu ya, opening kita undang semuanya, alhamdulillah pada support dari teman-teman juga pada datang. Ini sistem model yang kayak itu. Nah, alhamdulillah itu Agustus 2019 kita poin nih, trafiknya kencang, dapat awareness yang tinggi, ibaratnya masyarakat Jogja tahu tuh apa itu pongopong, di mana, terus makanannya apa aja. Nah, setelah ini kita memperdalam ilmu, kita belajar sama ini Pak Nurul ya, Pak Nurul Atik yang punya Rocket Chicken di Godean, kita sowan ke rumah beliau, kita belajar tentang sistem franchise, sistem kemitraan seperti apa, seperti itu. Ini dengan Pak Nurul, terus ini ada Mas Danis dan Mbak Stefani, ini yang punya Abnormal, teman-teman, Abnormal Cafe. Kita ketemu di Taman Siswa waktu itu untuk sharing juga untuk gimana ekspansi bisnis, gimana caranya kita bisa mengatur perusahaan supaya punya milestone untuk ekspansi, gambarnya seperti itu. Nah, sehingga kita di 2019 akhir itu ada rekanan teman investor yang dia mau buka nih, punya lokasi di Kejayaan. Setelah kita sepakat, setuju, akhirnya kita eksekusi untuk kita bangun cabang kedua. Itu ada di akhir 2019 di bulan Desember. Nah itu luar biasa ketika grand opening, ini antrian sampai jalanan sampai mengular ya. Ada di 3 hari itu luar biasa boomingnya waktu itu, alhamdulillah. Itu terus kita running, pembukaan. Nah itu di 2019-2020 kita membangun PT namanya PT Makan Minum Prima. Waktu itu ya dengan beberapa founder kita akhirnya secara badan hukum alhamdulillah sudah mempunyai PT, jadi penghubung berada di bawah naungan PT Makan Minum Prima. Nah ini mungkin ini yang cabang ketiga ya teman-teman. Jadi kemarin kita buka cabang ketiga itu di Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Itu, aduh, loh, sebentar ya. Ya, oke. Maaf, benar. Ya.
Ini yang cabang ketiga di Pati kita buka itu di Februari 2022. Itu alhamdulillah bupatinya juga hadir dan jajaran-jajarannya sama kayak yang di Kejayan kemarin juga Bupati Sleman juga hadir. Ini kedengeran nggak ya suaranya teman-teman ya? Terdengar. Videonya ini Oh, kalau videonya coba. Enggak. nggak terdengar ya? Enggak. Oh ya. Ya ini gambaran sih. Bener kalau ada suaranya. Coba share screen sama sound sudah belum, Mas Niko? Tadi share screen-nya, iya. jadi share screen-nya sekaligus sama sound. Ini kayaknya soundnya nggak aktif ya Bu. Sebentar ya. Coba. Mic-nya kedengar ya soalnya. Jadi ini ceritanya laptop lama Bu. Oh ya. Dari awal terus masih bisa. Nah itu rada susah. Ya mungkin ya. teman-teman bisa ini ya nanti ya. Follow Instagramnya aja. Ini ya kita tanpa suara lah ya. Mungkin sekilas. Ini yang cabang Pati teman-teman. Ini Bupati Kabupaten Pati sama investor kita. Ini luasan lahan 700 meter, bangunan sekitar 350, kapasitas seat hampir 100. Ya, alhamdulillah di Pati ternyata juga luar biasa di sana, Bu. Iya. Yang awalnya kita nggak ekspektasi ya. Kabupaten Pati kan ibaratnya kita bicara tayar itu kan tayar 3 sebenarnya. Nah, tetapi konsumen di sana cukup respect dengan pengopong. Jadi alhamdulillah sampai bulan ini juga trafiknya masih tinggi di sana. Dan banyak konten-konten kreator juga yang hadir ya. Nah itu tadi untuk gambaran yang di Pati, teman-teman. Nah selanjutnya kita itu tadi sedikit gambaran tentang perjalanan gimana pengopong dari berdiri, dari kita bareng-bareng ketemu, mikirin ide, solusi, dan menghadapi berbagai rintangan. Alhamdulillah sampai titik ini kita ada 3 cabang, terus ada 3 penawaran investor yang mau buka, beberapa ada di Semarang, di Salatiga, sama satu lagi lokasi yang belum ditentukan, seperti itu. Ya, itu gambarannya dari pengopong. Nah, sebenarnya apa sih ini? Ibaratnya share dari kakak ke adik ya, teman-teman. Gimana kita itu menentukan langkah. Mungkin saat ini posisi kalian semester 4 ya. Di semester 4, wah besok setelah lulus mau ngapain, mau jadi apa sih sebenarnya yang mau saya lakukan. Nah, itu dari aku pribadi, pertama harus kita tentukan tuh jalan ninja. Pertama teman-teman misal mau berkarir di dunia profesional, menjabat sebagai manajer, atau dari akuntan, atau dari apapun, untuk berkonsentrasi menjadi profesional ya, itu juga hal yang baik. Asal teman-teman bisa memberikan sepenuhnya. Ketika teman-teman sudah menentukan, teman-teman mau menjadi profesional, mungkin kalau di kita ada yang berkarir di bank, mungkin ada yang berkarir di perusahaan swasta, BUMN atau apapun itu, tetap serius karena semua jalan itu pasti akan baik. Yang penting kita harus menentukan apa yang akan kita pilih. Pun misal teman-teman
berencana misal setelah lulus mau jadi PNS, monggo. Seriusilah, tekunilah, jadilah PNS yang baik, jadilah PNS yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan sekitar, dan diseriusi dan diniati. Ataupun teman-teman misal mau memilih jalan sebagai entrepreneur, ya monggo, silakan. Semua jalan akan baik. Yang penting, ini kalau dari gambaran saya ya, ibaratnya ketika saya pribadi menentukan, oh oke, nanti aku akan berjalan di dunia kewirausahaan. Apapun nanti yang akan terjadi, saya memantapkan hati untuk tetap ada di jalan ini, maupun nanti berjalan berdarah-darah atau seperti apapun, tetap kita kembali lagi. Ini jalan yang sudah saya pilih, apapun konsekuensinya, tetap kita jalankan seperti itu. Nah, ini notes ya. Itu kita kan sebagai manusia, sebagai khalifah di bumi. Hidup itu cuma sekali. Teman-teman pengen dikenang sebagai apa nanti? Ketika teman-teman udah yada atau apapun itu, oh sosok aku ini pengen dikenang sebagai apa? Gambarnya seperti itu. Apapun yang teman-teman pilih nanti, tetap jadilah versi terbaik dari dirimu. Itu ya teman-teman. Itu dari penentuan jalan ya gambarnya. Nah ini misalkan teman-teman, ini kan bicara kalau dari Mas Niko sendiri sebagai kewirausahaan ya, di entrepreneur ya. Apapun itu, pertama kita harus menentukan mindset. Jadi kunci pertama, misal oke, aku mau berkarir di dunia kewirausahaan. Mindset teman-teman harus diatur, harus siap mental dulu. Misal di dunia usahaan itu pasti ada opportunity dan bersandingan juga dengan resiko. Teman-teman harus siap. Ketika teman-teman terjun, berarti teman-teman harus mempunyai beberapa keyakinan itu. Oh, Pak, aku bisa saja sukses, berhasil di ide ini, bisa aja ide yang saya keluarkan ini juga nggak berhasil. Kalau dilihat dari brand yang sekarang, Mas Niko ada itu kan ada Bongobong ya. Ada juga brand-brand lain yang sudah gagal, teman-teman. Kayak misalkan outlet dulu, toko vapor, itu udah tutup karena pandemi. Oke. Terus dulu sama rekanan temen juga pernah buka pecel lelean. Itu ada di Jalan Kusuma Negara, juga hampir setahun juga udah tutup. Terus ini kita jalan juga sama temen, ada kenal temen di Samarinda, Kalimantan. Itu juga waktu itu booming gravel tuh, beneran. Nah kita buka brand di sana, juga ya masih dalam tahap pertumbuhan seperti itu. Jadi apapun yang jalan kalian teman-teman pilih, harus disiapkan mindset siap, seperti itu. Nah, setelah teman-teman punya pemahaman terkait mindset, gimana nanti akan menjalankan pilihan apapun yang kalian teman-teman pilih ya, itu harus diimbangi dengan investasi ilmu ya. Kalau kita bicara itu investasi kepala, di otak lah ibaratnya. Itu akan sangat dekat dengan buku-buku. Ini kalau boleh jujur, Brandon, dulu kampus jarang punya buku kuliah. Apalagi online. Kalau online kan lebih ini lagi, nggak bisa ngawasinya, nggak bisa. Literasinya ya, benar. Nah itu, jadi jujur ya teman-teman ya, dulu itu saya waktu jadi mahasiswa sangat malas membaca. Mungkin dari sekolah dulu ya, malas membaca, yang namanya kenal buku itu jauh banget lah. Paling cuma beberapa aja yang saya punya. Itu pun juga nggak tak baca, ibaratnya seperti itu. Nah, setelah masuk di dunia usaha, ini jadi ngerasa kebutuhan. Ada ngerasa, wah aku nggak paham tentang ini. Wah ini tuh sebenarnya seperti apa dasar-dasarnya. Itu jadi yang memacu. Oh, aku berarti butuh memperdalam terkait apa itu sangat apa ya istilahnya ya, kayak guidance yang harus teman-teman pegang ya. Ketika teman-teman masuk di dunia apapun itu, pertama di pengetahuan, teman-teman tetap keep foolish, keep hungry ya teman-teman ya. Jadi tetap merasa bodoh, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tetap belajar. Nah seperti itu. Jadi setelah masuk di kewirausahaan, bertemu teman-teman yang satu visi, dengan lingkungan-lingkungan yang sama-sama
kewirausahaan ya. Jadi mau nggak mau lingkungan itu sangat berpengaruh. Oh, si A si B punya buku ini, wah pengen baca kayak gitu. Kita gantian buku, terus kadang kita ada agenda bareng ke Gramedia buat cari buku kira-kira apa yang bagus buat divisi masing-masing. Nanti kita sharingkan seperti itu. Itu kebutuhan di ilmu pengetahuan itu sangat luar biasa, teman-teman. Pun kalau teman-teman sekarang ini kan berbayar sifatnya. Di YouTube tuh gratis, banyak banget. Kalau ini misalkan teman-teman mau memilih, oke, aku mau jadi pengusaha, mau jadi wirausaha. Ibaratnya buat lingkungan sekitar teman-teman itu all about kewirausahaan, dari channel-channel yang di-subscribe, dari buku-buku yang dibaca, dari orang-orang yang dikenal, ya semuanya kalian pilih untuk sesuai apa yang teman-teman inginkan. Di YouTube tuh kalau misalkan teman-teman mau belajar F&B ya, itu ada akunnya namanya Foodies. Ada juga kalau misalkan teman-teman mau mematangkan masalah mindset, masalah keyakinan untuk berwirausaha, itu ada banyak channel-channel dari Rico Huang, Christine Ali, terus banyak sekali. Nanti ibaratnya kita bicara ini nyambung juga sama buku The Secret ya teman-teman ya. Di The Secret ini mengajarkan apa yang kalian minta, apa yang kalian ingin itu kalian nggak perlu mikirin caranya. Yang penting pikiran itu di-recall terus, nanti frekuensinya itu yang akan mempertemukan, ibaratnya seperti itu. Misal teman-teman selalu memikirkan, wah aku pengen jadi pengusaha, aku pengen punya usaha sendiri, seperti itu, nanti ibaratnya itu akan dipertemukan. Ini kejadian yang saya alami juga, teman-teman, ketika waktu pertama kali berbisnis vapor ya, teman-teman ya. Bilang vapor ini kayak rada-rada ini, Bu. Itu juga dulu usaha itu, wah aku pengen usaha sama temen, aku pengennya berpartneran, tapi mau sama siapa nggak tahu. Akhirnya saya kepikiran, wah dulu aku SMA dekat sama tadi Mas Hafid ya, kemungkinan aku misalkan joinan bisa jadi nih, bisa barengan. Itu tiba-tiba dia, jadi ceritanya gini Bu, Mas Hafid ini dulu di kuliah di bea cukai, stan ya. Nah tiba-tiba gelisah atau segala macam, akhirnya dia keluar. Daftar lagi di manajemen FEB UGM. Nah, delalah keterima. Akhirnya kan dia dari Jakarta pulang ke Jogja. Jarang banget kita kontak-kontakan setelah SMA. Tiba-tiba dia ada komunikasi. Gimana kabar? Tanya gitu. Akhirnya kita ketemu, ngobrol-ngobrol. Nah, terciptalah usaha pertama kita yang cukup vapor itu. Nah, ibaratnya kita awalnya nggak tahu gimana caranya mau usaha apa segala macam. Tapi ketika teman-teman wes mematok di dalam pikiran, insya Allah nanti jalan itu akan datang sendirinya. Ternyata ketemu si A yang tahu tentang usaha atau apa segala macam, itu nanti akan berkumpul. Oh ternyata udah di titik ini teman-teman. Nah itulah gambarnya. Itu kalau isi buku The Secret ya. Dan di buku-buku yang lain itu bagus loh. Itu tadi di mindset, yang kedua di keilmuan, yang ketiga itu di lingkungan tadi ya, sempat kita bahas. Jadi gimana caranya teman-teman, misal sesimpel teman-teman suka, yang cowok-cowok ya mungkin ya, suka motoran, suka otomotif atau apa, kumpulnya sama teman-teman otomotif ya, nanti keilmuan otomotifnya semakin nambah. Sama ini yang bisa kita terapkan, misal teman-teman mau jadi pengusaha, kumpullah sama teman-teman yang memang punya visi yang sama, mungkin sefrekuensi. Ya, yang satu frekuensi tadi. Itu kayaknya dari alumni FEUNY juga ada beberapa kali pertemuan dengan pemilik-pemilik resto, Bu Nenden. Itu kemarin sempat juga diajak Mas Anam itu ketemu sama yang punya kafe Tarumartani. Nah, mungkin teman-teman bisa tanya untuk ikut, untuk sharing. Lingkungan kalian buat yang sefrekuensi tadi supaya teman-teman berjalan. Itu ya. Nah, ini yang selanjutnya itu action ya, teman-teman. Dari action sendiri, teman-teman bebas. Misal mau memulai usaha sendiri dengan beberapa resiko dan keuntungan ya. Misal teman-teman mau usaha sendiri,
teman-teman nggak perlu mempertimbangkan pendapat orang lain, mempertimbangkan pendapat partner. Keputusan yang diambil pasti akan lebih cepat. Ketika eksekusi sendiri, teman-teman juga ilmu yang dipunya, ilmu keyakinan yang dipunya yang bisa mempercepat laju perusahaan. Tetapi juga misal kita demot ya, karena kan usaha pasti ada demotif nggak, terus mulai loyo segala macam, yo sendiri, nggak ada yang menyemangati, nggak ada yang bangun sendiri, nggak ada yang ikut membesarkan hati kita ibaratnya. Itu dibanding atau dengan partner. Ketika partner mungkin teman-teman akan mengambil keputusan akan lama karena mungkin akan banyak diskusi, banyak tukar pikiran dengan partner. Tapi ini saya bilang akan lebih tangguh ya. Ketika teman-teman punya teman-teman yang satu visi, itu akan bisa memperkuat niat teman-teman mencapai sebuah tujuan. Tapi apapun nanti yang akan diambil, pasti teman-teman akan membutuhkan yang namanya teamwork. Jadi maupun sendiri teman-teman pasti nanti kedepannya butuh karyawan, butuh tim-tim yang lain. Itu juga teman-teman harus belajar terkait pengelolaan teamwork juga ya. Nah ini step-step ya. Jadi kita bicara kewirausahaan sebenarnya ada banyak. Ini sebenarnya keyword ya teman-teman. Yang kemarin saya coba buat apa aja sih. Ini yang saya selintas saja. Ini mungkin hanya hal sedikit dari perjalanan sebuah usaha ya. Kita bicara branding, visi, misi, value, dan segala macamnya. Nah ini misalkan kita bahas detail satu-satu, ini akan membutuhkan waktu yang luar biasa panjang dan banyak. Tapi yang jelas, semua hal ini bisa dipelajari, apalagi di era sekarang internet, itu akan sangat banyak yang bisa dipelajari. Ini baru hal segelintir untuk misalkan teman-teman, oke, aku mau masuk di dunia kewirausahaan lah. Nah itu teman-teman nanti awal itu gimana caranya branding untuk menciptakan nama, memilih nama itu juga butuh waktu. Nanti warnanya, bentuknya, segala macam, logo, arti dari nama, segala macam itu juga banyak dipertimbangkan. Terus dari brand itu sendiri punya visi apa nih, misi apa yang akan dicapai nanti, goals-nya. Terus yang membuat beda dari brand kalian ke brand-brand lain itu apa? Analisis kompetitor, SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, trade, menentukan produk, menentukan harga apa ini? Menentukan HPP, menentukan jual, promosi, segmenting, banyak lah ibaratnya. Nah, ini hal yang teman-teman harus persiapkan, nggak langsung barengan, tapi proses ini akan, kalau Mas Niko bilang itu enak untuk dinikmati ya. Jadi kita belajar, di fase ini kita butuh belajar tentang branding, nggak tahu tuh masalah analisis SWOT, masalah promosi nanti gimana, segmenting seperti apa, masalah legal, pendaftaran, hak cipta, nanti pembukaan cabang nggak tahu, tapi ya udah kita oke lah belajar gimana sih bikin logo, gimana caranya bikin nama, menentukan visi misi. Jadi step-step ini akan kita nikmati dengan apa ya? Ya dengan nikmat lah seperti itu. Jadi apapun halangan rintangan yang ada di depan, yang penting mulai aja dulu teman-teman. Pokoknya bisnis itu yang bagus itu ya bisnis yang dilaksanakan, yang dijalankan. Cuma sekedar plan yang nggak dieksekusi ya selamanya akan menjadi angan-angan aja. Jadi teman-teman udah punya niat buat menjadi kewirausahaan, langsung sacet bat-bat aja. Aku pengen jualan ini, masuk wae. Nanti pasti akan banyak ilmu yang diserap. Mau dari apapun itu pasti akan ada ilmu yang terserap, gak akan terbuang sia-sia. Gitu ya teman-teman. Itu untuk langkah-langkahnya, gambarannya. Yang penting mulai aja dulu. Nah, ini yang saya bilang tadi, resep ya, secret resep. Jadi ketika kita mempunyai usaha, mempunyai bisnis, mempunyai sebuah produk yang bagus, atau mempunyai apapun itulah ide-ide yang teman-teman jalankan, teman-teman harus selalu ingat yang pertama,
Siapa sih yang menggerakkan hati konsumen buat beli produk kalian? Siapa yang menggerakkan hati investor buat dealing, buka brand teman-teman? Semuanya itu ada dari Allah ya. Ini yang saya yakini ibaratnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman juga harus ibaratnya jangan sombong ketika ndelalah brand kalian udah jalan, udah bagus. Rumongso, wah aku marketingnya jos mas, promosiku wes bagus, gencar gini, produkku juga andalan. Teman-teman jangan sombong, di balik itu yang ada Allah yang menggerakkan hati konsumen kalian, menggerakkan hati teman-teman kalian, menggerakkan hati investor kalian. Nah, gimana untuk memperlancar itu semua? Itu dengan beberapa hal ini. Ini ada keajaiban sedekah ya ibaratnya ya. Itu nek teman-teman yakini, teman-teman konsisten jalankan, insya Allah bisa memperlancar urusan apapun. Nah ini ada anak yang mencuci kaki orang tua ya. Nah, ini buat ini aja ya, buat masukan. Jadi gini Bu Nenden, biasanya kalau aku pribadi punya sebuah hajat yang besar, mungkin saya akan melakukan yang sama yang ada di gambar. Saya panggil ibu saya, kalau saya minta, mah aku bentar lagi, waktu itu SMA ya misalnya, mah aku bentar lagi UN nih ujian nasional, misal. Ya, sambil minta maaf, minta doa, itu ya mesti sebagai orang tua kan mesti nanti akan didoakan ya teman-teman ya. Jadi dengan mencuci kaki, apapun lah bentuk kehormatan kalian kepada orang tua, tapi urusan ini juga yang sebagai kunci ya. Nah, misalkan teman-teman mau hidup enak, yo muliakanlah orang tua, ibaratnya seperti itu. Betul sekali. Terus masalah tips-tips lain ya monggo, misalnya mau diperkuat dengan tahajud, dengan doa apapun itu yang bisa mengangkat derajat, pasti akan ada pasti akan ada dampaknya. Kalau yang saya yakini dari dulu ketika sekolah ibaratnya zaman SMA itu tetaplah menjadi be different. Jadi be different itu di matanya Allah, gambarnya seperti itu. Yo mungkin aku nggak orang sing baik-baik banget ya. Yo aku juga yo nakal juga iki, tapi kita sama-sama ngingat. Kadang juga nek Mas Niko sendiri itu pengen ngerasa itu Allah ngelihat berarti ki umatnya banyak atau makhluknya banyak. Iki kok ono sing ngurup ki sapa ki meling-meling ki. Dilihat oh ternyata Niko, misal gambarnya seperti itu. Apa itu dia ternyata hal-hal lain. Nah, ibaratnya nek misalkan kalian wis disorot itu kan oh lagi pengen ini ternyata oh baru pengen bikin brand, oh ya nanti diperlancar ya gambarnya seperti itu. Mas Niko yakini ya ibaratnya ya. Ya walaupun namanya orang itu pasti ada naik turunnya ya masalah keimanan ya. Intinya teman-teman harus tetap ingat aja dari prinsip yang teman-teman pegang, gambarnya seperti itu. Nah, ini sorry ngeblur ya. Jadi tugas kita itu utamanya adalah ikhtiar. Hasil akhir itu biarkan Allah yang menentukan. Nek teman-teman wis rumongso aku lenggara pas tenanan banget mas, aku udah benar-benar berdarah-darah, wes tak habiskan modal sekian, misal aku waktuku 24 jam tak salurkan, nggak ada yang menjamin usaha teman-teman itu berhasil, nggak ada yang menjamin usaha teman-teman itu berjalan. Ya untuk masalah itu teman-teman harus siap, bahwasanya apapun usaha kita, sepenting kita maksimal, biar Allah nanti yang menentukan hasilnya. Dan selalu berdoa apapun yang teman-teman lakukan itu semoga selalu diberikan yang terbaik. Nah, gitulah gambaran apa ya singkat ya untuk sharing-sharing kali ini. Mohon maaf ini rada singkat ya Bu Nenden. Itu untuk sedikit yang bisa Mas Niko sharing ke adik-adik semua perihal gimana cerita pengobong tadi. Apa sih langkah-langkah yang dilakukan ketika awal memutuskan jalan ninja sebagai kewirausahaan atau apapun itu. Nah, seperti itulah gambarannya. Mungkin itu yang bisa saya present, Bu Nenden. Ya, oke. Terima kasih, Mas Niko. Saya dalam hati itu agak bergetar, karena apa dulu itu saya jadi merefleksi. Ini anak dulu saya ajar, Mas ini sekarang sudah bisa memberikan materi dengan seluar biasa ini ya. Jadi saya merasa lebih ini ya, merasa aku kok tua banget. Merasa bangga sekali ya melihat progresnya Mas Niko sekarang ini. Saya juga harapannya mungkin dari teman-teman ADP, siapa tahu besok 2 atau 3 tahun lagi gantian kalian yang akan memberikan materi seperti ini ya. Jadi silakan diambil
apa namanya hikmah dari materi yang diberikan Mas Niko. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya. Enggak singkat kok Mas, ini cukup pas ya. Oh, iya. Baik, kemudian sesi berikutnya adalah kita masuk sesi diskusi. Karena ini dicampur A dan B, jadi silahkan, saya tidak membedakan A dan B. Silahkan bagi teman-teman yang mau apa namanya mau bertanya atau sekedar sharing, diskusi bareng-bareng, ya silahkan bisa ditujukan langsung kepada Mas Niko. Bisa raise hand ataupun melalui kolom chat. Yo, sekarang kita dahulukan dulu untuk yang raise hand. Silahkan, kita bisa mulai. Mas Niko mungkin bisa di stop share dulu, Mas Niko, Oh, iya. biar saya bisa melihat yang raise hand ada berapa. Ya, silahkan. Oke, ada enggak ini yang raise hand? Biasanya banyak. Ya. Oke, ada. Oke, silahkan. Satu lagi, biasanya kan saya ganjil ya. Ya, oke, baik. Kita mulai 3 dulu ya. Untuk yang kolom chat nanti dulu ya. Oke. Baik, untuk yang pertama karena di sini di layar saya yang paling atas adalah Mbak Nurfika. Silakan Mbak Nurfika, kameranya bisa di-on-kan. Oke, silakan apa yang ingin ditanyakan kepada Mas Niko. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya Nurfika Caturengtias dengan NIM 20811334107 dari kelas ADPB Gunung Kidul, izin bertanya kepada Mas Niko. Pada saat perusahaannya Mas Niko itu mengalami penurunan, itu yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai suatu inovasi apa, kemudian kan kalau misalnya mengalami sebuah penurunan kan pendapatannya pasti juga menurun ya Mas. Kemudian untuk modal yang dilakukan, modal yang didapatkan untuk mengembangkan inovasi sehingga bisa melejit sampai sekarang itu bagaimana Mas? Terima kasih. Oke, bagus Mbak Nurfika ya. Oke. Ini kita jawab dulu atau ditampung ya, Bu Nenden? Kita tampung dulu 3 dulu, kemudian iya. nanti baru Mas Niko bisa tanggapi. Oke, berikutnya ini saya bantu notulensi juga ya. Oh Ini iya, Niko. siap Bu. Makasih Bu. Nanti Ini nggak tiap lupa. hari kok saya jadi moderator sama notulensi. Oh, iya. Oke, berikutnya yang kedua di layar saya berarti Mbak Anissa Hasana. Silakan Mbak Anissa. Baik, terima kasih Bu Nenden atas waktu dan kesempatannya. Saya Nisa Sanah Ramadhani, NIM 20811333406 dari kelas ADPA. Izin bertanya ke Mas Niko. Saya kan juga punya impian untuk bisa menjadi seorang pengusaha gitu ya Mas. Tapi itu kadang terbentuk mindset saya tuh takut gitu untuk memulai, kayak nggak ada keberanian gitu karena terbatasnya sumber daya yang saya miliki, terus sama mungkin circle pertemanannya juga belum mengarah ke orang-orang yang satu visi kayak gitu. Nah, tipsnya gimana sih untuk mengumpulkan keberanian gitu supaya bisa lebih maju, improve-nya supaya mantap gitu. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Oke, yang ketiga. Silahkan Mbak Ovi. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Nenden. Perkenalkan nama saya Ovi Kartika Murti dari kelas ADP. Izin bertanya ke Kak Niko. Tadi kan disebutkan ya Kak, kalau pemerkasa obeng-obeng itu kan dari beberapa orang gitu ya. Nah, itu bagaimana kayak menyatukan pikiran gitu, karena kan setiap kepala itu kan pasti mempunyai pemikiran yang berbeda-beda gitu ya. Nah, terus juga bagaimana sih karakter seperti apa yang cocok dipilih untuk menjadi rekanan bisnis? Terima kasih. Oke. Siap. Bagus sekali pertanyaannya masing-masing. Ya, silahkan Mas Niko mau langsung menanggapi. Ya, Bu. Yang pertama tadi apa ya? Yang pertama tadi adalah menanyakan apabila perusahaan itu saat mengalami penurunan, apa yang dilakukan oleh organisasi untuk melakukan inovasi. Nah, kemudian kan kalau pas turun berarti pendapatan menurun. Nah, untuk mengembangkan inovasinya itu terus modalnya menggunakan apa? Oke. Baik. Oke, sama seperti case yang pengopeng tadi ya sebenarnya. Ketika kita buka 2018 November, Januari udah mau tutup tuh. Itu wes dana udah habis, penjualan harian itu omset cuma 200.000 ya. 200.000 kalau untuk gambaran sekarang itu yang Kejayaan alhamdulillah bisa sampai 20 juta sehari untuk secara omset ya.
Itu waktu itu di outlet Supono sehari cuma laku 200.000, itu pun yang beli owner-owner sendiri. Itu betapa mirisnya kondisi saat itu ya. Itu memang pertama kita satukan value ya. Misal kita punya rekanan itu pertama memang benar juga, tadi ada yang juga include pertanyaannya ya. Kita pilih itu yang sesuai dalam artian sama-sama yakin bahwasanya Allah itu adalah segalanya, misal itu yang sebagai patokan awal. Jadi ketika kita nanti kayak case kemarin Bongobong udah mau tutup di Januari 2019, kita kumpulkan tuh waktu itu semua teman-teman owner, kita rapat di gudang belakang, kita kumpul. Kondisi sekarang itu wes luar biasa parah. Misal ini wes memungkinkan besok itu wes ditutup karena nggak bisa bayar karyawan, nggak bisa ngerunningin sewa dan segala macam seperti itu. Akhirnya setelah kita diskusi gimana, ya wes sama-sama kita banter lan jaluk pertolongan kepada Allah, itu satu waktu itu. Jadi ya semuanya minta suruh berdoa, minta bantuan doa dari orang tua, minta tolong orang tua buat doain juga. Dan juga kita ngelihat kira-kira Halo. Aduh. Ada masalah jaringan sepertinya dengan Mas Niko. Ditunggu dulu ya. Oke. Ya. Halo? Ya, halo. Terputus ya, Mas Niko? Ya. Oh iya. Sampai mana tadi ya? Masalah jaringan. Masalah rekanan tadi, Mas. Rekanan. Oh iya. Jadi gambarnya ketika contoh Bongobong kemarin udah low dengan menu yang kita buat itu nggak laku di pasaran, akhirnya kita ngeriset ulang. Apa sih produk yang sekarang itu baru hype, yang baru diminati? Biasanya trafiknya gini, teman-teman. Jakarta itu sebagai kota, jadi Jakarta itu sebagai kota utama ya, kota misal ada ide-ide apa itu biasanya keluar dulu di Jakarta. Nah, Jogja itu biasanya ngikuti. Oh, Jakarta booming travel ya misal ya. Oh, Jogja beberapa bulan setelah itu ngikuti. Nah, waktu itu kita ngeliat di Jakarta booming-boomingnya all you can eat. Akhirnya, ini kayaknya all you can eat menarik nih. Atau model-modelan satu paket dapat beberapa jenis daging seperti itu. Akhirnya kita siapkan untuk pivot ke arah model bisnis itu. Kita siapkan, berarti kita butuh pengadaan alat baru, pengadaan menu baru, riset buat saus-sausnya, marinasi, dan sebagainya. Secara total kita berarti pembutuhan tambahan dana berapa ini? Berapa juta misal seperti itu. Kondisi sekarang kita masih kurang 30 juta lagi atau berapa juta lagi. Akhirnya kita kumpulkan gimana caranya bisa mendapat dana ini. Waktu itu ceritanya teman kita Mbak Fadia itu ada kelas presentasi di kampusnya, Bu, model kelas kewirausahaan juga. Akhirnya dia presentasi tentang Bongobong. Nah, ada tuh teman kelasnya yang kepincut pengen ikut. Itu waktu itu Mas Itof namanya, yang tadi sebagai founder juga. Akhirnya dia masuk dengan chip in juga sebagai sekutu aktif dan pasif. Akhirnya kita punya dana, punya konsep baru, punya sumber daya, akhirnya kita bisa runningkan lagi. Waktu itu setelah kita set, market bagus, kita hajar di promosi, branding, alhamdulillah akhirnya pecah. Setelah itu mulai banyak tuh konsumen yang datang, konsumen yang tahu, dan mulai jalan lah. Nah, itu gambarannya ya. Ya, oke. Gitu Mbak Vika. Gimana? Ada tanggapan Mbak Vika? Sudah sangat jelas, Bu. Terima kasih, Mas Niko dan Bu Niden. Terima kasih, Mbak Vika. Selanjutnya, jadi tadi sudah menjawab punyanya Mbak Ovi yang pertanyaan yang kedua tadi ya, hampir termasuk di situ. Kemudian pertanyaannya Anissa, Mas Niko, saya juga punya impian menjadi wirausaha, tapi takut untuk memulai terkait SDM ataupun terkait tadi pertemanan. Nah, tipsnya biar berani. Ini bagus ya. Ini mungkin semuanya merasakan ketika pertama kali mau terjun di dunia usaha. Itu pertama ada buku yang bagus banget, saya rekomendasikan buat dibaca. Itu buku The Power of Kepepet, karya Jaya Setiabudi kalau nggak salah. Nah,
Ini intinya gini teman-teman, memposisikan kepepet itu gimana sih? Ibaratnya gini, nah sekarang kondisi sekarang teman-teman ditanya, Mbak Anissa ya tadi ya, Bu ya? Mbak Anissa, Anissa. besok tolong siapkan uang 30 juta untuk kita mulai usaha. Wes, mesti pikirannya mau kemana ini kita dapat uang segitu banyak, apalagi besok lagi. Nah, tapi coba dibalik case-nya gini, misal amit-amit ya, siapa orang yang kita sayangi atau cintai ternyata kena musibah atau kena suatu hal dan membutuhkan dana untuk berobat atau beroperasi, besok itu angkanya sekian. Orang itu pasti akan punya apa ya, itu tadi the power of kepepet bobe caranya kudu entuk. Entah nanti ngubungi semua temennya, ngubungi dosen-dosennya mungkin ya, atau apapun cara yang bisa dilakukan, itu besok itu bisa menghasilkan, gambarnya seperti itu. Nah, di buku di The Power of Kepepet itu mengajarkan teman-teman itu punya posisi-posisi yang kepepet, nah, seperti itu. Ini cukup bagus untuk sebagai pemula untuk dieksekusi ya. Tapi yang saya notes itu mungkin lebih ke kesiapan, karena di buku itu benar-benar mengajarkan teman-teman wes terjun dulu. Apapun itu wes pokoknya digasek, nanti urusan yang lain-lain pikir carry. Gambarnya seperti itu kalau yang di buku itu. Jadi pertama perbanyak referensi lagi, apa yang saya sampaikan juga tadi, lingkungan mungkin yang di follow di Instagram itu siapa, coba dikritisi lagi, udah sesuai belum sama yang diinginkan Mbak Anissa, yang di subscribe di YouTube, yang dilihat di buku dan sebagainya, kita lihatkan dulu, nanti itu akan memperkuat secara mental kita gitu. Oke, gimana Mbak Anissa, ada tanggapan? Sampun sangat jelas Bu. Terima kasih ya Mas Niko. Itu juga membuka wawasan saya sekarang ya. Jadi saya kalau mau follow Instagram yang sesuai impian saya berarti ya. Oke, selanjutnya yang ketiga dari Mbak Ovi tadi, yang pertanyaan pertama. Tadi kan pemerakarsanya ada beberapa orang ya Mas Niko. Nah itu gimana? Kalau beberapa orang kan berarti ada beberapa macam sudut pandang dan perspektif. Oke. Jadi banyaknya orang yang ada di dalam itu misalkan nggak ada pengaturan yang bagus juga akan menghambat ya teman-teman ya. Jadi kalau di Bong-Bong itu makanya kita ciptakan struktur siapa yang berurusan dengan strategik. Strategik itu Bong-Bong 5 tahun ke depan mau seperti apa, mau ngurusi berapa cabang, gimana manajemennya, itu ada kita plotting sendiri. Kita posisikan di CEO. CEO kita itu dipegang Mas Afid. Jadi Mas Afid yang bertanggung jawab secara strategik membawa Bong-Bong itu nanti ke arah mana. Terus kita bagi juga nanti di divisi-divisi lain. Ada operation. Operation tuh saya pegang gimana caranya ketika nanti ekspansi, ketika membuka outlet apa aja yang dibutuhkan, nanti terkait karyawan, training, pengadaan, dari pembangunan vendor, arsitek, kontraktor, terus nanti hubungan sama investor itu seperti apa, itu ke ranah operasional. Nanti supply chain bahan bakunya dari mana, nanti pengadaan alatnya seperti apa, untuk runningnya seperti apa, itu ke arah operasional. Nah, ada juga marketing. Marketing untuk sekarang dipegang Mas Aziz ya. Kalau founder pertama Mbak Fadia, sekarang dipegang Mas Aziz, itu dia fokus ketika grand opening, itu ide apa yang bisa dikeluarkan. Nanti secara berkala promo-promo apa yang bisa dijalankan agar penjualan-penjualan ini bisa terjaga, omset-omsetnya tetap bagus, terus profitnya tetap bagus. Ini yang bertanggung jawab di marketing. Jadi urusan marketing yang bertanggung jawab Mas Aziz untuk nanti ide-ide dan segala macam. Nah, dari sisi finansial ada Mas Bima di kita. Mas Bima bertanggung jawab ketika laporan-laporan masuk sistem POS yang ditransaksikan dari konsumen, terus masuk ke nanti laporan laba rugi, nanti ke perhitungan HPP dan segala macam, itu dari ranah Mas Bima. Gimana kita bisa menyajikan laporan supaya diambil data untuk strategik tadi. Oh, kita bulan ini keuntungan sekian, omset sekian dengan APC dan segala macam sekian. Oh, berarti kita membutuhkan A, atau kita harus menambah B, atau seperti apa. Oh, besok kita berarti udah siap untuk melakukan C atau segala macam. Nah, seperti itu ranah finance ada di Mas Bima. Terus ranah HRD ya, kompleksitas ngurusi SDM, ngurusin dari rekrutmen awal, nanti wawancara, interview, training, dan sebagainya, itu ada Mas Itof di kita. Jadi yang dia memperkasai, misal ada karyawan yang cekcok sama satu sama lain, ada konflik
internal satu sama lain. Nah, ini peranan Mas Itov untuk nanti menyelesaikan. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi kita ada banyak tim, tetapi kita terarah sesuai divisi masing-masing. Jadi tetap kita bisa berjalan satu sama lain. Nah, beda halnya nih, misalkan satu marketing diisi 5 orang semuanya, nah, itu nanti akan pusing sendiri ya teman-teman ya. Jadi biasanya kita di satu divisi ada satu BOD, Board of Director, yang mempunyai tim lagi di bawahnya seperti itu. Jadi semua kebutuhan, semua arahan dari jajaran direksi itu tadi. Gitu, Mbak. Oke, gimana Mbak Ovi? Ada tanggapan? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Niko. Untuk sesi pertama sudah, kemudian kita beralih ke chat. Nah, chatnya pas ini 3 juga ya. Oke, kita mulai yang pertama dari Mas Sudana. Mas Sudana itu kelas B ya. Menurut Mas Niko, apa yang melatar belakangi kesuksesan seorang wirausaha agar tetap stay berkembang dan maju usaha yang kita capai, dan bagaimana cara kita dalam menghadapi kegagalan agar kita tetap bangkit dan tidak terpuruk dalam menjalani usaha? Kalau di chat satu-satu aja atau gimana? Oke, nanti tidak lupa Mas Niko. Oke, silakan bisa ditanya Mas Niko. Oke. Terima kasih Mas Sudana ya. Melatar belakangi kesuksesan kewirausahaan. Pertama, utamanya di kegigihan sih. Tapi ini secara general ya, kalau dari aku pribadi lebih ke prinsip pertama. Misal tadi dari secret recipe tadi, itu yang tak pegang benar-benar, bahwasanya itu yang akan membawa. Misal suatu ketika ada hubungan tidak baik dengan orang tua, aku wes pas-pas biasanya. Wah, iki engko paling delete usahaku kenapa-napa, atau ada perjalanan yang menghambat atau segala macam. Jadi itu harus saya make sure dulu urusan-urusan ini lancar, urusan dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan tadi. Nah, setelah itu kita bicara ke kegigihan ya teman-teman ya. Mungkin banyak yang udah pinter dulu, mungkin banyak yang udah menguasai suatu hal, tetapi karena dia nggak gigih, biasanya kena hantaman sedikit, ada permasalahan sedikit, ya wis lah, nggak usah, ganti yang lain misal atau segala macam. Jadi kalau kita nyebutnya itu persisten, gimana caranya kita itu menjadi pribadi yang punya daya tahan banting lah. Misal ada suatu halangan ya nggak menutup langkah kita buat tetap melangkah ke depan. Sebenarnya seperti itu. Itu pertama. Jadi nek Mas Niko sendiri itu kayak ibaratnya selalu punya prinsip bahwasanya itu ada tangan Allah setiap di pergerakan ibaratnya. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti ya ada atas izinnya Allah. Nek misalkan kita melakukan hal yang baik dengan niat yang baik, insya Allah pasti akan dibantu seperti itu. Yang penting di salah satunya kalau yang harus dipegang itu di masalah kegigihan ya. Oke, gitu ya Mas Sudana ya. Silahkan tanggapannya bisa ditulis di chat. Berikutnya dari Mas Dian Triwibowo. Jadi pada kali ini saya mau bertanya, apa yang menyebabkan pada tanggal 9 Agustus 2018 menjadi titik awal sukses? Kalau boleh diceritakan langkah penting apa yang telah ditempuh pada waktu tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Diandri ya. Jadi itu sebenarnya Agustus itu udah jalan ya. Kita mulai titik bangkit itu di kurang lebih di bulan Maret ya. Januari, Februari kita terpuruk, Maret kita mulai inovasi, Maret, April itu mulai jalan. Nah, Agustus itu ibaratnya kita mulai melihat bisnis itu udah mulai jalan, mulai settle. Seperti itu. Yang menyebabkan titik awal sukses itu tadi sih, sama juga yang ditanyakan di awal ya, perihal gimana kita itu bisa punya ide usaha yang diterima market, itu pertama. Sebagus apapun produk kamu, misalkan itu hanya menurutmu sendiri, ya buat apa? Seperti itu. Jadi makanya banyak perlu riset pasar itu benar nggak suka sama produk kalian, benar suka nggak sama apa yang kalian idekan, itu seperti itu. Mungkin awal-awal kita punya apa ya, keyakinan wah ini produk wes paling istimewa, paling well seperti itu. Tapi itu belum tentu di lapangan seperti itu. Kalau yang membuat penghubung berjalan itu seperti itu tadi. Awal kita pivot ya, ganti ide bisnis. Dari awalnya jual sate-satean Chinese gitu, konsep grill, konsep all you can eat, dengan kita ajar promosi, waktu itu dibantu selebgram namanya deodoran. Nah setelah itu pecah. Oke. Seperti itu. Oke, begitu Mas Tri.
Kemudian yang terakhir Mbak Catur Bintang bertanya, izin bertanya Mas Niko terkait usaha dengan jenis seperti ini, joinan dari beberapa orang pastikan sesekali terdapat perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain. Dan kemungkinan terburuknya bisa menimbulkan perpecahan serta mengarah ke hal-hal negatif. Pertanyaan saya, gimana sih tips dan caranya Mas Niko dan teman-teman untuk menjaga komunikasi internal terjalin dengan baik? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Catur ya. Jadi pertama tetap butuh komunikasi sih ya. Komunikasi mungkin sampai saat ini pun masih ada hal-hal mungkin secara internal, wah jadi apalagi misal perdebatan antar divisi dari finance membutuhkan ngirit-ngirit dana pengeluaran di operasional, butuh orang baru yang namanya akan ada expense baru, biasanya akan ada ribut di situ. Yang pertama kita jaga komunikasi, sesekali bercanda sama teman ketika rapat atau hal-hal lain, model-model dengan gaya kita masing-masing sih. Kalau teman-teman mau bagus dan mempelajari tentang komunikasi, itu ada juga buku namanya pengarangnya Oh Soo-yang. Itu buat komunikasi sih. Itu bagus sih penerapannya. Ya gambarnya gitu sih teman-teman. Mbak Catur ya. Ya. Oke, gimana Mbak Catur? Ada tanggapan? Silahkan bisa dituliskan ke kolom chat. Oke, masih ada waktu 5 menit lagi. Silahkan teman-teman. Ada yang masih mau bertanya? Satu, saya kasih slot untuk satu. Oh, masih ada ini Mbak Isna, Mas Niko. Mas Niko izin bertanya, branding yang dilakukan saat pertama kali memulai usaha dengan cara apa Kak? Lalu cara memilih tim yang baik seperti apa? Oke. Branding ya, oke. Boleh nunggu adzan dulu, Bu? Ya, silahkan. Oke, karena ada adzan. Oke, dilanjut ya. Pertanyaan Mbak Isna. Mbak Isna. Oke, kalau kita bicara pengobong, dulu kita ketika mau menemukan nama, menentukan logo, gambarnya seperti apa, itu kita brainstorm dulu dari internal ya, dari owner-ownernya. Kita itu mau jual apa sih? Waktu itu kan kita yang bakar-bakar tuh. Akhirnya kita tentukan yang membawa local pride, tapi wis terdengar bakar-bakar itu apa? Keluarlah nama pengobong. Mungkin kalau orang Jawa ngelihat pengobongi kayak pengobong ya, pengobong tegesan mungkin gambarnya. Tapi pertimbangan itu akhirnya tetap kita angkat pertama supaya kita itu tahu bahwa produk kita yang kita jual itu adalah All-About Grill, dan juga tahu bahwasanya yang kita bawa itu brand lokal atau local pride, gambarnya seperti itu. Nggak mungkin pengobong ternyata produk dari US atau dari Kanada atau apa, gambarnya seperti itu. Jadi orang dengar pengobong itu yang Indonesia ya mungkin ya, sama ini, oh itu dari local pride, gambarnya seperti itu satu. Terus untuk penentuan logo, itu kita ada teman SMA waktu itu, dia kuliah di jurusan desain grafis. Akhirnya kita brainstorm tuh. Itu namanya Mas Rian ya. Mas Rian, itu kita mau membuat brand namanya Pengobong. Sistem model bisnisnya seperti ini, yang produk yang akan kita jual seperti ini, seperti itu, visi misinya seperti ini. Nah, dia itu akan membuat gambaran grafik-grafiknya disesuaikan dengan apa yang kita sampaikan. Biasanya gitu kalau teman-teman grafis. Oh, mau membuat brand resto, grill-grillan, namanya Pengobong. Makanya muncul gambar api,
Itu kalau di logo awal itu kalau teman-teman perhatikan itu ada gambar satenya. Yaitu produk pertama yang gagal itu teman-teman. Ada gambar sate, ada gambar grillnya, lingkaran, terus dengan nama. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi kita membayar teman yang dia memang expert di bidang desain grafis untuk memunculkan logo. Setelah logo itu dia menawarkan beberapa, nah mana setelah itu yang kita cocok dan pilih dan bagus gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak pakai vendor, mungkin bisa ngeliat dulu dari setiap goresan yang teman-teman maksud itu ada maknanya atau enggak seperti itu. Ya gambarnya seperti itu, Mbak Isna ya. Mbak Isna. Oke, ada tanggapan Mbak Isna, Mas Sudana, atau Mbak Catur, Mas Tri, silahkan disampaikan. Silahkan. Oke, sudah ada tanggapan. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, terima kasih Mas Niko. Oke, ini juga ada tanggapan. Oke, sudah cukup Bu, terima kasih ya. Oke, karena waktunya tinggal 10 menit ya Mas Niko, terima kasih sebelumnya sebelum kita mengakhiri. Oke, tanggapan sudah ini dari Mas Dian Triwibowo dan juga Mbak Catur. Oke, Mas Niko terima kasih sekali atas waktunya, udah sharing ini bagus sekali. Semoga besok nanti saya WA ya. Tadi saya minta nomor WA Bu Cus Nur tadi. Bu, saya kayaknya mau undang lagi Mas Niko tapi untuk di prodi saya ya. Tapi nanti nanti coba kita atur untuk waktunya karena minggu ini itu cuman sampai hari Kamis kita masuknya habis itu kan Jumat kan nanti cuti bersama Mas. Nah itu jadi saya mau mencoba sebelum Lebaran itu untuk refresh teman-teman mahasiswa karena ini tuh kan angkatan online, angkatan corona. Jadi paling tidak kan dengan adanya dosen praktisi atau adanya tamu seperti ini kan bisa menambah wawasan mereka semuanya. Baik Mas Niko, ini sebelum kita menutup untuk kegiatan pada sore hari ini, udah mulai sore, silakan teman-teman diaktifkan kameranya, kita akan ambil foto bersama dengan Mas Niko. Silahkan kelas A, kelas B ditunggu ya. Oke, silahkan yang lain. Oke, silahkan kita ambil fotonya. Mas Afif, ayo. Nah, oke. Ya. Oh, ada Bucus juga ternyata. Ya, oke. Baik, untuk slide yang pertama terlebih dahulu ya. Oke, saya Oh, Mbak Ardinata off cam. Kenapa Mbak Ardinata? Oke. Baik, untuk yang slide pertama dulu saya akan hitung ya. Tunjukkan pose terbaik Anda. Ini sebelum menjelang libur Lebaran loh ya. Oh, lagi di jalan. Oh, udah ada yang mudik berarti ya. Oke, saya hitung untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Ditunggu sebentar. Oke, kemudian untuk slide yang kedua, kalau nggak tahu saya masuknya slide keberapa, Bu, pokoknya senyum terus aja ya. 1, 2, 3. Oke. Slide yang terakhir. Oke, silahkan masih ditunggu, ada yang masih off cam. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Baik, kita sampailah ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum saya acara pada sore hari ini saya tutup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mas Niko atas waktunya. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Mas Niko. Saya akhiri dan juga kepada teman-teman mahasiswa kelas A dan kelas B ya, karena ini pertemuan sebelum liburan ya, berarti kita ketemu lagi besok setelah Lebaran, kita lanjutkan kembali, nanti kita evaluasi, kita refleksi apa yang disampaikan oleh Mas Niko dengan materi yang selama ini kita pelajari. Oke, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Mas Niko. Thank you Mas Niko.